tunggal sosial dan ekonomi nasional. Ini merupakan instruksi Presiden langsung ya dari Inpres nomor 4 tahun 2025 yang mana ini awalnya merupakan tugas BPS. Jadi BPS ditugaskan untuk pekerja miskin dan tidak mampu sampai sekarang nggak diakomodir dalam PBI JKK JKN. Padahal landas yuridisnya di pasal 34 ayat 3 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk memberdayakan khususnya masyarakat sipil. Kalau nggak bisa ya susah. Ya. Mungkin nanti kedepannya saya menyarankan misalnya seperti untuk jaminan kesehatan nasional kita menggunakan sistem berbasis panjang reformulasi. Ya, kita ingin agar terutama masyarakat miskin ini juga tersentuh jaminan untuk kerja ini, utamanya untuk kerja informal, karena ya kita kan tahu bahwa pekerja formal tidak sebanyak pekerja informal, sehingga dan di situ juga banyak warga kita. Ya, warga kita ini kan tidak hanya yang NU saja, terutama yang masalah yang miskin-miskin ya kita juga harus angkat lah. Kita tidak boleh bangga dengan semakin meningkatnya warga kita yang miskin, sehingga kita angkat untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya, makanya itu juga antara lain yang kita ingin agar ketika warga kita, utama yang tidak mampu ini, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu kecelakaan, entah itu kematian, juga ada semacam tunjangan lah, sehingga ada apresiasi bahwa mereka itu meskipun bekerja di sektor informal, tapi kan dia juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya, kalau dari sisi pesantren tentunya juga kita meningkatkan kesejahteraan mereka juga ya. Tapi sisi yang lain kan nggak mudah juga itu. Kita selama ini juga berterima kasih ketika sudah ada semacam BOS ya, itu juga membantu pesantren untuk memberikan kesejahteraan kepada guru-guru kita. Tapi ada sisi lain yang ternyata masih ada celah ya untuk bisa lebih meningkatkan lagi kesejahteraan untuk masyarakat miskin. Ya, jadi memang seluruh rakyat Indonesia berhak atas jaminan sosial. Itu pasal 28 ayat 3. Pasal 34 ayat 2, negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial nasional untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, struktur masyarakat kita kan banyak yang memang tidak bekerja dengan layak, penghidupannya tidak layak. Artinya iya dia bekerja, tapi dia tidak mampu untuk mendapatkan upah yang layak. Kalau layak itu hitungannya ada tuh di Permenaker 18 2020 tentang kebutuhan hidup layak. Kalau diimplementasikan dengan upah minimum. Nah, jadi artinya ada pekerja yang kerja, tapi dia tidak mendapatkan upah yang layak. Nah, itu masuk kategori orang tidak mampu. Sehingga masyarakat yang tidak mampu ini seperti nelayan miskin, dia kerja, tapi dapatnya nggak sebesar yang layak. Nelayan bekerja, guru ngaji bekerja, tapi pendapatannya nggak seberapa. Guru pesantren demikian juga. Nah, kelompok masyarakat ini yang memang menurut pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN harus didaftarkan dan dibayarkan iurannya untuk program jaminan sosial yang sekarang baru JKN. Tapi untuk JKK, kecelakaan kerja dan kematian, itu kan diwajibkan, itu juga harus diimplementasikan oleh pemerintah. Sampai sekarang belum terimplementasi. Memang ada beberapa daerah, Pemda, yang mendaftarkan, tapi tidak seluruhnya. Dan pembayaran iurannya juga hanya untuk 3 bulan, 6 bulan. Yang pasti kita dorong untuk 12 bulan, 1 takwim. Sehingga kapan dia kecelakaan kan kita nggak menjadi masalah karena dia berlanjutan selama setahun. Nah, jadi tentunya ini yang memang bisa mendukung kesejahteraan pekerja-pekerja kita yang memang belum bisa menghasilkan pendapatan yang layak, yaitu didukung oleh program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau misalnya kita berhitung tentang rupiahnya, dengan 16.800 per orang per bulan, menurut DTKS kan ada sekitar 18, hampir 19 juta orang pekerja informal miskin. Nah, kita anggaplah 20 juta untuk lebih gampang menghitungnya. 20 juta orang kali 16.800 kali 12 bulan, itu kan yang 4 triliun. 4 triliun 8 miliar.
Nah, ini kan artinya yang memang bisa melindungi mereka ketika bekerja, ada masalah kecelakaan kerja ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan. Ketika mereka dirawat, mereka tidak bisa bekerja. Kalau pekerja itu kan artinya dia nggak dapat pendapatan, dibayarin oleh BPJS Tenagakerjaan. Jadi selain kuratif, pembiayaan kesehatan untuk pemulihan, dia juga dibantu ekonominya 1 juta per bulan. Nah, demikian juga kalau cacat total dia dapat pelatihan, kemudian juga dia mendapatkan santunan, sampai yang jelek-jeleknya dia meninggal, kecelakaan kerja dapat 70 juta santunan. Kalau mati meninggal karena sakit 42 juta. Tidak hanya keluarga dikasih santunan ahli waris, tapi dapat beasiswa juga. Maksimal 2 orang anak dari TK sampai perguruan tinggi, sehingga mereka bisa jadi sarjana. Nah, ini kan yang harus kita dorong, jaminan sosial seperti Atkinson bilang untuk bisa mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Jaminan sosial bisa memutus rantai kemiskinan. Bapaknya memang pemulung, tapi anaknya bisa sarjana. Ketika mereka bekerja, dilindungi. Nah, ini kan yang saya berharap pemerintah bisa mengimplementasikan segera. Dari sisi anggaran tidak terlalu besar, dari sisi pemanfaatannya sangat besar, ya, sehingga mereka terlindungi. Di tempat saya nih ya, baru kemarin ada seorang marbot meninggal, itu dia mengklaim 42 juta. Artinya untuk keluarga itu sangat terbantu. Untuk anaknya dan sebagainya. Ini jelas loh, real. Ya, kalau memang mereka belum nanti terlindungi, misalnya nelayan miskin meninggal, pencari nafkah meninggal, anaknya dari mana santunannya? Dari mana untuk biaya pendidikannya? Oke, paling SMA. Setelah itu putus sekolah. Nah, dengan BPJS Tenagakerjaan bisa dijamin sampai perguruan tinggi, lulus sarjana. Kalau sarjana relatif kan sudah bisa untuk lebih stabil dalam ilmu dan sebagainya. Nah, jadi kembali persoalannya adalah bahwa kita harus terus mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dengan skema penerima bantuan iuran yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Iurannya tidak terlalu besar. Kalaupun ada 20 juta, saya berharap misalnya bertahap 5 juta dulu, itu berarti hanya 1 triliun. Tahun depannya lagi tambah 5 juta, 2 triliun. Tahun depannya lagi tambah 5 juta, sampai terpenuhinya gitu. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional itu, ini yang memang yang kita harapkan untuk bisa menjawab persoalan data. Jadi selama ini, selama saya melakukan advokasi untuk implementasi JKK-JKM untuk pekerja informal miskin, yang selalu disampaikan oleh pemerintah, baik Kemensos, Kemenkeu, Menko PMK dan sebagainya adalah data. Datanya belum ada. Sebenarnya datanya ada. Karena Menteri Susi waktu jadi Menteri Kelautan Perikanan pernah memberikan ini ke nelayan miskin. Artinya apa? Data nelayan miskin dia punya. Kan harusnya diambil.